terima kasih kami ucapkan. Maka marilah kita mendengarkan pelajaran-pelajaran yang akan diberikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Mahdi Arif. Kepadanya kami persilahkan. Sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول وتم كل السوامة والشأن الظاهر والباطن في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين واللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاء والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة. وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذرياته من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين من أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدنا ومشايخنا وإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وقال الجلال قدس الله وجل العظيم. وإلى ربي الله بن على الصحابة الذين قدس الله وجل عمر عبد الرحمن الصحابة الذين قدس بارس. وإلى حضرة شيخنا وأستاذنا وأسرتنا إلى حضرة الشيخ محمد بن كريم السامع صاحب الذين قدس الله وأصولهم وفريهم وأولادهم وأزواجهم الباطن والسعادة التي أقصد والقول لقد وإلى حضرة علي بن عبد الله سيدنا أبي علي وسيدنا رضي وإلى حضرة سيدنا أبي علي بن عبد الله السقف والأنصار وأبي حسين وسيدنا رضي وإلى حضرة وإلى حضرة كل وجه شمال عبد العزيز وحجاب الإسلام والإسماعيل الحاج إسحاق والإسماعيل الحاج الله والإسماعيل سيد الوالد الهادي ومبارك وإسماعيل الحاج أحمد النهدي وإلى حضرة إسماعيل المسيني وإسماعيل وإسماعيل وإلى حضرة حاج حليمة بن إسماعيل وإلى حضرة المسيني وأصولهم وفرعهم عن القرآن وسيدنا حضرة مساعد المسيح وضرب فلاح من القرآن يشان وإلى حضرة التي على المشهد وأصولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melangkahkan kedua kaki kita untuk menunaikan kewajiban talabul ilmi di tempat yang mulia masjid. Mudah-mudahan kehadiran kita, datang kita, infak sedekah kita, niat kita, iktikaf kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan kegembiraan, kecintaan kepada seluruh orang-orang yang telah berpulang ke rahmatullah, daripada bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat khusus yang dimakamkan di depan masjid ini. Allah tunjukkan rahmat dan maghfirah. Mudah-mudahan kita dimatikan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah masuk pada bulan Safar, ya. Bulan Safar tanggal 7. Catatan saya di bulan Safar ini daripada keluarga yang berpulang ke rahmatullah, di antaranya ya, Kiai Haji Abdul Somad wafat di bulan Safar tanggal 12, ya. Lalu yang wafat di bulan Safar juga itu Haja Asma binti Solihun Nyameh, ya. Bulan Safar juga wafatnya Kiai Haji Soleh Ramli. Begitu pula meninggalnya Al-Habib Husain bin Ali bin Husain Al-Atas. Dan mertua saya meninggalnya juga tanggal 16 Safar. Kalau ibu tanggal 23 Safar. Jadi bedanya meninggal mertua beda seminggu. Mudah-mudahan seluruh orang yang berpulang ke rahmatullah, wabil khusus yang dimakamkan di depan masjid kita ini, mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah. Kita dihindari daripada mara bahaya fitnah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masuk kepada hadis yang keempat, ya. Mohon maaf belum jadi, tambahannya insya Allah Selasa besok mungkin sudah, ya. Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afatud dini salasatun faqihun fajirun wa imamun jairun wa mujtahidun jahilun. Rawahu Dailami an Ibni Abbasin, ya. Ini hadis yang pendek namun penjelasannya seminta sekilas. Afatud dini salasah. Bencana agama ada 3. Jadi agama yang
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan menjadi hancur. Yang pertama, faqihun fajir, ya. Yaitu ahli, ya. Faqihun diartikan faqihun itu orang faqih, orang yang mengetahui ilmu agama, yang durhaka, yang durhaka ini, ya. Di dalam penjelasan daripada faqihun, orang-orang ahli agama yang fajir, dia tahu ilmunya tapi dia nggak laksanain. Dia udah ngerti ilmunya tapi dia melanggar aturan. Bahkan di akhir-akhir ini banyak yang menjadikan orang awam bingung yang mana mau diikutin ini, ya. Satu bilang boleh, satu bilang nggak boleh. Ini namanya sudah merancukan ketenangan orang yang sedang beribadah. Dulu orang melaksanakan ibadah itu tanpa ada keraguan dalam hatinya, karena dia mengikuti satu khitlah. Di Pedurianan dulu khitahnya sama Guru Haji Ismail, di Kuningan Guru Mukni, di Karet Guru Ilyas dan sekitarnya. Aman, nggak ada yang bingung. Muludan nggak ada yang tulik-tulik gitu ya. Sekarang orang baca salawat nggak boleh, orang baca yasin nggak boleh. Ini sudah terjadi. Maka kata Nabi, apatuddin salasa. Yang pertama faqihun fajir. Jadi ulama-ulama yang sudah kita tahu, banyak orang yang sudah anggap nggak dipakai. Dulu sering kita dengar ceramahnya Ki Haji Abdullah Syafi'i, yang pada waktu itu banyak orang nggak seneng cara dia. Ngapain pagi-pagi pidato marah-marah di radio, ya. Jadi begitu dia meninggal dunia, Masya Allah, ya. Yang menyolatkan, yang mengantarkan jenazahnya itu, sehingga mobil yang dibawa dia nggak pakai dibunyiin mesinnya, didorong dari Bali Matraman ke makamnya di sana. Apa kata Ki Haji Abdullah Syafi'i itu? Saya catat ini. Al-mar'u madama hayyan istahanu bih wa ya'zumur rizqu fihi hina yibtaqa. Nah ini. Al-mar'u madama hayyan yustahanu bihi. Ada kalanya kita sama ustadz, sama kiai yang kurang begitu kita demen, ya, dicela. Al-mar'u madama hayyan, selama hidupnya dia caci maki, yustahanu bih. Baru berasa wa ya'zumur rizqu fihi hina yubtaqad. Begitu dia meninggal baru berasa. Nah ini yang sudah terjadi sekarang ini.
pada 2 bulan yang lalu ada satu daerah mau menyembahyangkan jenazah, yang nyembayangin kagak ada, pada tugas semua, terpaksa dicari orang ya. Yang disuruh itu bukan ahlinya, maka terjadi suatu fitnah. Terlebih-lebih waktu dikuburin, begitu dia masukkan ke lubang, kan mestinya kan dibuka mukanya supaya hidungnya bisa ngenduk di dalam tanah. Karena yang nguburin kagak ngerti juga, nah terjadi ini. Jadi terjadi hal yang sedemikian rupa karena kekurangan ahlinya. Banyak yang sok-sokan, lah, itu yang jadi masalah ya. Maka kata Nabi, apatuddin salasah gitu ya. Yang dikatakan ini penjelasan tiada bencana yang lebih besar daripada bencana yang menimpa agama. Dalam hadis ini disebutkan 3 faktor penyebabnya, yaitu ahli fikih yang durhaka. Dikatakan demikian sebab jika seorang ahli fikih gemar melakukan perbuatan maksiat, malam dimimpin pengajian, malam dimimpin arwahan, malam dimimpin ya, tahlilan, begitu sore hari Minggu main bola pakai celana pendek ya. Statusnya udah orang panggil ustadz dia. Ini banyak terjadi. Jadi udah gampang banget itu. Label daripada ustadz udah gampang. Ini bagaimana yang membedakan yang mana orang yang alim, faqih dengan tidak? Hari Minggu dia main bola, hari Minggu dia main gaple, pakai celana pendek. Hari Jumat jadi khutib. Nah, ini. Nah, ini patokan daripada orang-orang tua kita dulu, Uwan terutama, dan dilanjutkan dengan putra-putranya Wak Somad, Cing Wo, Cing Ang, Baba, Cing Haji Ahmad, Cing Alik, dan sebagainya. Itu kalau yang mau jadi Bilal aja diperiksa, pakaiannya harus tetap tertutup aurat di luar masjid. Ketahuan dia jadi Bilal, tahu-tahu ketahuan ada yang laporan dipakai celana pendek nonton di lapangan, besok dipecat. Jadi menjaga kewibawaan orang itu. Oh, nggak apa-apa lah. Jadi sehingga tidak ada kehebatannya. Alhamdulillah masih kita pertahankan hal-hal ini. Orang yang khutbah Jumat itu pakai pakaian yang khusus ya. Di antara beberapa masjid disediakan jubahnya itu untuk menghadapkan fadilahnya. Jadi dikatakan, sebab jika seorang ahli fikih gemar melakukan perbuatan maksiat, niscaya fatwa yang disampaikannya tidak akan dihargai orang lain.
Ya. Ini hadis yang pendek sangatlah besar. Untuk itu, ayo sama-sama kita jaga muruahnya ini. Kehusyuan ibadah itu akan dapat bagi orang yang benar-benar ibadahnya itu apa yang dipatokin oleh guru-guru kita dah. Mau ke masjid pakai kain, pakai baju yang rapi, pakai peci bagi laki-laki. Karena dia merasa dia mau sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita sayangkan, ya. Jauh daripada aturan syariat agama yang ditahu, maka dia sholat dianggapnya sholat itu benar, puasanya itu benar. Berapa banyak orang-orang bagian pria kalau sholatnya itu pakai kaos, ya, yang kurang panjang. Apabila dia sujud ketarik itu kaos, kelihatan. Apa yang kelihatan? Bu, apa yang kelihatan? Coba bu kalau punya suami yang suka sembahyang pakai kaos, suruh sujud, liatin tuh. Itu pasti kelihatan itu. Sebagian auratnya terangkat. Ini kan banyak kaos-kaos yang pas, nggak sampai ke pantat itu. Anggapannya dia, yakin dia udah ibadah, padahal ibadahnya nggak sah. Ini diantaranya. Atau fatwanya itu hanya berdasarkan hawa nafsu, tidak sesuai dengan ketentuan ajaran agama yang justru memerintahkan untuk memerangi hawa nafsu, sehingga akan menimbulkan banyak kerusakan dalam agama. Saya nggak perlu contoh yang nanti jadi ada masalah, ya. Banyak. Kita bisa baca, kita bisa lihat. Sehingga sebagai orang yang diteladani dalam masalah agama karena keahliannya dalam ilmu fikih, seharusnya memberikan contoh. Seharusnya memberikan contoh. Kalau mereknya dia udah dipanggil ustazah, kalau mereknya dia udah jadi ustadz, harus lebih bagus daripada orang yang nggak dipanggil ustazah, yang orang yang dipanggil ustadz. Bacaannya lebih bagus, lebih telaten, lebih rapi, perbuatannya lebih mencontohkan orang lain. Kalau dipanggil dia ustazah, ustadz, nah itu ibaratnya lebih sempurna. Kalau orang lain pada sembahyang banyak yang nggak di masjid berjamaah, kalau di statusnya ustadz harus di masjid. Nyontohin kan. Jangan datang udah mau doa, pulang duluan, bawa berkat. Ini banyak dicontohin ini. Besok muludan coba dah. Orang-orang tertentu datangnya udah asrakal. Begitu orang mau ceramah dia pulang. Ini contoh yang nggak baik. Jadi besok
Ini kan bulan Safar, dikit lagi bulan Maulud. Apabila ia memberikan contoh yang tidak baik, maka tindakannya akan menyesatkan orang lain dan akan menjadi bencana bagi agama. Ya. Ini nanti ada penjelasan di setelah hadis yang ke 100 itu ada. Yang pertama tadi fakihun fajirun wa imamun jairun. Jair itu luar batas. Imam adalah pemimpin. Pemimpin orang ngikutin dia. Kalau yang diikutin harus lebih bagus. Yang diikutin orang lebih fasih, yang diikutin orang yang lebih baik, yang diikutin lebih sempurna, yang diikutin lebih sunnah-sunnahnya dibawa. Jadi seorang pemimpin dituntut untuk berlaku adil, ya. Maka diatur kalau ada saf di belakang imam itu, sebelah kanan atau sebelah kiri orang yang lebih tahu, pakaiannya lebih siap untuk menggantikan imam kalau batal. Bukan sekedar mendapatkan pahala yang gede di belakang imam, nggak menyadari dia tidak siap, nggak pakai peci, pakai kaos yang nggak memadai. Kaos di belakang ada tulisannya lagi, sehingga di belakang mengganggu khusyuan itu. Otomatis Bu, kalau di depan kita orang pakai kaos ada bacaan tuh, kita baca tuh mau nggak mau. Kalau dibacanya dalam hati mungkin nggak akan membatalkan, tetapi kalau dibaca bersuara, oleh karena itu banyak anjuran-anjuran ulama salaf, kalau sajadah itu tidak ada ukir-ukiran, polos, supaya mata jangan terganggu. Kalau mau sembahyang HP dimatiin karena mengganggu bunyi HP. Itu harus dibilangin tuh. Nah, kalau di belakang imam itu tahu ilmu agamanya, bagaimana cara menggantikan imam yang lagi batal di tengah jalan, dia harus juga siap dengan pakaian yang lebih. Nah, ini beberapa hal. Apabila ia bersikap sewenang-wenang, maka durhakalah, bahkan akan berdampak negatif terhadap agama. Yang diperturutkannya hanyalah nafsu angkara murka, sehingga peraturan yang keputusannya membuat bencana besar bagi agama. Kemarin ada tuh, waktu korban, ya, sunnah korban itu ada ketentuannya, kambingnya yang bagaimana, karena dia termasuk pedagang kambing. Kambing itu enggak mencukupi syarat, oh ini cukup syarat, ini bagus. Si pembeli nggak ngerti hukum, bayar aja lagi. Begitu dibayar, dibawa ke panitia. Panitia nggak tahu mana batasan-batasan sahnya kambing atau sapi itu dipotong untuk kurban. Ini banyak terjadi, ya, banyak terjadi.
Saya ngalamin pada tahun 2019 itu ada orang bawa kambing tengah malam 4 ekor besar, yang sekarang ini mungkin sekitar antara 4 juta atau 5 juta itu satunya. Karena bongsor, gede, cakep. Di bawah 4 ekor, yang saya terima hanya 2. Kenapa 2 nggak diterima? Karena nggak mencukupi syarat. Berdebat hukum dengan dia, di sana terima Ustadz. Ya kalau suruh terima bawa aja 4-4 ke sono. Kita nyari pahala, bukan nyari banyak kambing yang dikorban. Ini adalah akan menjadi bencana. Atau proyek akikah terima matang 200. Nah ini juga entah, belum saya tanya itu bagaimana prakteknya gitu. Biaya akikah itu hanya 1.800.000. Bingung saya jadinya. Terima rapi, terima diantar. Kambingnya berapa duit? Nah ini harus semuanya harus tahu ilmu. Sehingga enggak kita dikibulin orang-orang yang berbisnis itu. Antara si pembeli dengan si penjual harus sama-sama lillahi ta'ala. Aturan di fikih, kalau mau jual daging korban, awal hewan korban, jangan terlalu dimahalin supaya yang beli jangan terlalu ngotot nawarnya. Cincai-cincai aja. Harus dijamin tuh binatang yang dikorban hukumnya sah. Yang bilang sah siapa? Si pedagang. Ya, si pembeli nggak ngerti, beli aja. Ini contoh kecil, belum yang lain-lain yang sudah banyak terjadi sekarang. Itu al-ilm. Yang kedua ya al-imamun jairun. Yang ketiga mujtahidun jahilun. Mujtahid yang bodoh. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadis panjang, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, bahwa ilmu itu tidak akan dicabut oleh Allah, tapi akan diambil. Yantazi'uhu biqabdil ulama, ilmu yang dimiliki ulama, ulama itu meninggal, maka habis ilmunya dia. Setelah banyaknya para ulama mujtahid yang benar meninggal, seperti sekarang ini, berapa banyak ulama-ulama faqih yang meninggal dunia. Ilmunya dibawa, karena ilmu itu bukan warisan. Al ilmu bit ta'allum, ilmu itu harus dicari, dipelajari. Bukan mentang-mentang bapaknya kiai, anaknya jadi ustadz, belum pasti. Ya. Al ilmu bit ta'allum. Dengan banyaknya meninggal ulama-ulama yang sepuh atau yang setengah sepuh, ulama-ulama pemimpin-pemimpin pesantren yang meninggal pada akhir-akhir ini suatu prihatin. Mencetak ulama itu tidak seperti mencetak sarjana umum. Ini yang harus kita,
Kenapa orang Islam sendiri nggak cenderung untuk semangat membawa putra putrinya untuk ke pesantren yang dapat dipercayai? Ya. Ini adalah hal terjadi pada situasi sekarang ini, dan kurang semangat kalau belajar untuk belajar agama. Kenapa? Karena dibisikin oleh yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dikatakan begini-begini yang tidak akan membawa manfaat kepada kita. Ini sama halnya dengan orang yang mengaku sebagai mujtahid, padahal ia belum sampai ke tingkat mujtahid yang sesungguhnya. Oh, gue jamin dah, ini yang benar, ini yang salah, itu yang benar, itu yang salah. Berdasarkan dia kata itu yang benar, itu yang salah, apa dasar ilmunya dia? Apakah hafal Quran dia? Berapa ribu hadis yang dihafal dengan sanadnya? Tidak semudah itu. Fatwa yang disampaikan tidak berdasarkan penguasaan yang mendalam, melainkan hanya berdasarkan terkaan saja. Maka tadi hadis dikatakan, innallaha la yaqbidu ilma intiza'an yantazi'u biqabdil ulama. Meninggalnya ulama-ulama yang ahli, hilanglah pegangan hidup agama kita ini di dunia. Terpaksa ngambil orang-orang yang casingnya pakaian ustadz tapi isinya bukan, sehingga diberikan fatwa fa'aftau bi ghairi ilmin. Dia memberikan patokan, ini yang boleh, ini yang nggak boleh, ini mesti dilakukan, ini yang bid'ah, ini yang bid'ah. Dengan dalil-dalil yang setengah, sehingga orang awam mengerti, ikutin dia, fa'aftau bi ghairi ilmin. Diberikan keputusan, ini yang boleh, ini yang nggak boleh, ini yang boleh, ini yang boleh, ini yang haram, ini yang halal. Fa'aftau bi ghairi ilmin. Fadallu wa adallu. Yang ngomong nyeset, yang diajak ngomong nyeset. Nah, ini diakibatkan fatwa yang disampaikan tidak berdasarkan penguasaan yang mendalam, melainkan hanya berdasarkan terkaan saja. Bukan berdasarkan kitab, bukan berdasarkan pada ulama-ulama. Udah nggak boleh lagi lah, nggak usah pakai mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, nggak usah. Apalagi ngikutin pendapat, oh kan kata guru Maya begini, kata guru Ilyas begini, kata guru Haji Abdullah Syafi'i begini, nggak dipakai itu. Imam Syafi'i aja udah nggak boleh bilang dia. Dia bilang langsung aja Quran dan hadis. Kalau udah bisa baca Quran, udah bisa baca hadis, ambil itu saja. Kapan majunya nih Islam kalau begini? Nah, gitu. Nah, kekeliruan inilah yang terjadi. Bentrok di bawah, ribut. Bukan masalah yang pokok yang diributin, masalah furu'.
Tapi alhamdulillah sekarang dengan majunya medsos ini, alhamdulillah bisa orang memberikan penambahan pengertian. Bukan tarawihnya yang 20-8 itu diributin, tapi puasanya yang wajib. Bukan kunut subuhnya yang diributin, tapi sembahyang subuhnya. Nah ini banyak ya. Sehingga sesatlah ia dan menyesatkan orang lain. Dhallu wa adallu. Jadi yang ngomong nyasar, yang diajak ngomong ikut. Ini perlunya kita ngaji, perlunya kita pegang kitab, perlunya kita duduk nyimak yang benar, bukan hanya dengar doang. Apalagi pembacaan-bacaan di dalam sholat, rukun qaulinya itu saya belum banyak yang dengar itu. Ada orang yang ngaku dirinya belum yakin pasti baca Fatihah, baca tahiyat, dia datang seorang guru, dia ngomong, "Ibu Ustazah, mohon bimbing saya baca tahiyat. Dengerin saya, kalau salah tolong dibenerin." Ini yang bagus ini. Ada yang begitu? Ada nggak yang begitu? Nyodorin diri, ngaku dirinya baca Fatihah belum becus. Ini saya baca Fatihah, bener enggak? Ini kan perlu rukun qaulinya itu. Sehingga banyak dijumpai kalau orang mau nikah suruh baca syahadat. Dibaca syahadat karena dia belum pernah baca syahadat di depan guru, hanya dengar-dengar doang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Benar enggak tuh asyhadu? Kalau dia sembahyang baca asyhadu, benar enggak? Batal enggak dia itu? Atau dibaca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, salah enggak? Alhamdulillahirabbil alamin, salah enggak? Nah, ini sekarang nih, apalagi bacaan malladzi mustaqal kalimi ghairil maghdubi alaihim walad dolin, boleh enggak? Kan enggak sah itu. Kalau enggak sah rukun qaulinya, enggak sah sholatnya. Kalau sholat yang enggak sah berarti dia enggak sembahyang. Sering saya jumpai kalau saya suruh baca syahadat orang yang mau nikah itu, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Nah ini dipanjangin. Ini dengan hadis yang pendek ini, ayo ibu-ibu, anak-anaknya yang barangkali merasa sadar bacaan Fatihahnya belum mendekati benar, tahiyatnya belum mendekati fasih, tolong datang ke orang yang ahli. Karena ibu-ibu merasa kurang, datangin ustazah, datangin orang yang mampu membenerin bacaan Fatihah itu, benerin bacaan tahiyat itu, gerakan-gerakan sholat itu, bagaimana rukuknya. Bukan rukuk kayak orang selagi bunting 9 bulan. Banyak kita jumpai di masjid-masjid itu kalau sholat, rukuknya nggak pas, sujudnya. Nah ini hal-hal yang demikian ini nyok kita benerin ibadah kita, ya, terutama ibadah sholat. Gerakan-gerakan yang harus kita gerakkan itu mana yang membatalkan gerakan, mana bacaan yang benar, mana bacaan yang membatalkan, yang enggak diterima sholat kita. Apalagi wudhu, ya.
Udah jarang banget dah yang belajar wudhu di depan guru. Iza qumtum ila sholati faghsilu. Itu faghsilu bukan cuma diguyur doang, digesek itu. Nah ini ditegur oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hanya menerjemahkan, tidak memberikan penjelasan secara rinci. Garis besarnya itulah afatuddin, agama itu akan hancur. Siapa? Kita yang beragama. Kalau sholat kita nggak benar, puasa kita nggak benar, bacaan Quran kita yang harus dibaca dalam sholat yang wajib itu nggak pas, itu kan suatu kecelakaan. Sayang, kita hidup di alam dunia ini hanya sebentar. Yang kita akan jumpai kehidupan yang abadi yang nggak ada batasannya. Cukup gak kita dengan amal ibadah kita yang kita lakukan sekarang ini untuk persiapan hidup di alam akhirat yang panjang? Jangankan di akhirat, di alam barzakh, di alam kubur aja kita udah ngeri. Nah, dengan Allah berikan kita ummatun marhumah, umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini walaupun hujan, walaupun gerimis, kita masih bisa gerakan kedua kaki kita untuk ngaji. Kita masuk ke masjid, masukin kaki kanan terlebih dahulu dengan doa. Kita i'tikaf, niat i'tikaf, subhanallah itu. Yang pasti keluar dari masjid ini dosa kita habis. Ya. Sebab duduknya di masjid taklim itu yang kita duduk walaupun duduk ngaji itu hanya dengerin. Ya. Itu sudah saya sampaikan dulu dengan hadisnya. Ya. Iza maratum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di satu jalan lalu ada pertemuan taklim, pengajian, maratum biriyadil jannah, itu ada taman surga, farta'u, datang, masuk sebentar. Maka dalam hadis kursi itu dikatakan, ya, kata Allah, buktikan, saksikan bahwa umat yang sedang kumpul di masjid itu semuanya aku telah ampuni semua dosanya. Qad ghafartu lahum. Kata malaikat, ada orang tuh yang datang bukan mau ngaji, dimampir pengen pipis. Atau juga dia bukan mau muludan, bukan mau datang dengan taklim atau datang ke masjid, dia lewat ada pertemuan, lagi makan-makan, bagi makan, dia mampir. Atau di sekadar istirahat di tempat itu lagi ada taklim, dia duduk sebentar. Ya. Kata Allah, semua yang datang pada saat itu semuanya telah aku lakukan pengampunannya. Itu kan besar sekali itu. Walaupun hanya 5 menit duduk karena ada keperluan lain, ya. Itu keberuntungan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini hadis yang keempat, afatuddin salah satun faqihun fajirun wa imamun jairun mujtahidun jahilun, rawahu Dailami an al-Babasin. Mudah-mudahan di bulan Safar ini kita Allah jauhkan dari bala, musibah, dan orang tua kita yang telah berpulang ke rahmat Allah seluruhnya mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicucurkan rahmat dan maghfirah di alam barzakhnya. Keluarga yang masih hidup Allah berikan taufik hidayah, bisa disadari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa ibadah, bisa menunaikan sholat yang 5 waktu. Mudah-mudahan kita semua dapat
kemudahan untuk meraih daripada ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dipanjangin umur, bisa mengalami bulan Rabiul Awal, kita bisa dapat bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita seluruh keluarga kita tanpa kecuali seluruhnya mendapatkan bimbingan taufik hidayah ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah seluruhnya mendapat kegembiraan, kenikmatan, kecintaan dia kepada kita, dan sehingga kita dapat keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, hidup di alam dia, matikan husnul khatimah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan semuanya ini mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana tarabna bi annana katarabna wa annana asrabna ala ladha asrabna fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba واستر لنا عوراتي وآمن الروعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولود إخواني